Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filogenetik pada sistematika mikrobia. Saya Putri Naftul Jana dengan NIM 230314300036 dengan dosen pengampu Ibu Siti Soleha MSc. Filogenetik pada sistematika mikrobia adalah pendekatan untuk mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan hubungan evolusi mereka yang dapat diungkapkan melalui analisis genetik, khususnya menggunakan data sequence DNA atau RNA. Dalam sistematika mikrobia, filogenetik membantu mengidentifikasi serta mengelompokkan mikroorganisme berdasarkan kesamaan genetik dalam evolusi yang berkontribusi dalam penelitian medis, ekologi, dan bioteknologi. Filogenetik memiliki berbagai manfaat penting dalam sistematika mikrobia, membantu memperkaya pemahaman tentang mikroorganisme dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Dengan analisis filogenetik, mikrobia dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan genetik dan evolusi, alih-alih hanya karakteristik morfologi atau biokimia. Ini memungkinkan klasifikasi yang lebih akurat, terutama untuk mikroorganisme yang sulit dikultur atau dibedakan dengan cara tradisional. Peran filogenetik yang pertama yaitu menyusun klasifikasi mikrobia yang lebih akurat. Filogenetik memungkinkan pengelompokan mikroorganisme berdasarkan kesamaan genetik dan evolusi, bukan hanya karakteristik morfologi atau biokimia. Ini juga membantu untuk mengidentifikasi spesies yang lebih akurat, terutama untuk mikroba yang sulit dibedakan secara fisik, tetapi juga memiliki perbedaan genetik yang signifikan. Yang kedua yaitu membantu dalam identifikasi patogen baru. Dalam mikrobiologi medis, filogenetik membantu mengidentifikasi dan melacak patogen baru atau varian patogen yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan mempelajari pohon filogenetik, para ilmuwan tentunya dapat menemukan spesies atau strain patogen yang memiliki potensi menular atau resisten terhadap antibiotik. Selanjutnya yaitu metode dari filogenetik. Ada banyak metode dari filogenetik. Di sini akan saya jelaskan 4 metode dari filogenetik. Yang pertama yaitu analisis filogenomik, yang kedua ada whole genome sequencing atau WGS. Yang ketiga ada sequencing gen 16S rRNA. Yang keempat ada multi-choice sequence analysis MLSA. Analisis filogenomik merupakan metode yang menggabungkan data genomik secara keseluruhan untuk memahami hubungan evolusi antara berbagai spesies atau organisme. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan urutan gen atau keseluruhan genom dari beberapa organisme untuk membangun pohon filogenetik, yang membantu para peneliti melacak bagaimana spesies tertentu berevolusi dan berdiferensiasi dari leluhur bersama. Yang kedua yaitu whole genome sequencing atau WGS. Whole genome sequencing merupakan metode untuk menentukan urutan DNA lengkap dari genom suatu organisme, termasuk semua kromosomnya. Teknologi WGS memungkinkan para ilmuwan untuk membaca seluruh kode genetik dalam suatu organisme, mencakup semua gen dan urutan non-coding. WGS menjadi alat penting di berbagai bidang, termasuk kedokteran, biologi evolusi, ekologi, dan studi tentang penyakit genetik. Yang ketiga yaitu sequencing gen 16S rRNA. Sequencing gen 16R RNA adalah metode analisis genetik yang umum digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bakteri serta archaea. Gen 16S rRNA yang ditemukan dalam ribosom bakteri dan archaea memiliki urutan yang sangat konservatif di sebagian besar wilayahnya, namun juga memiliki beberapa daerah variabel yang unik untuk setiap spesies. Hal inilah yang membuat gen 16S rRNA ideal sebagai penanda molekuler dalam studi taksonomi dan filogenetik mikroorganisme. Yang keempat adalah multi-choice sequencing analysis atau MLSA.
Multi-choice sequencing analysis merupakan teknik filogenetik yang menggunakan data sequence dari beberapa gen rumah tangga atau housekeeping gens untuk mengidentifikasi dan membedakan mikroorganisme, terutama bakteri. Berbeda dengan sequencing 16S RNA yang hanya menggunakan satu gen, MLSA melibatkan beberapa gen yang dipilih karena sifatnya yang konservatif dan stabil di seluruh spesies atau genus yang sedang dipelajari. Pengaplikasian dari filogenetik yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi dari mikroorganisme. Filogenetik molekuler terutama melalui analisis gen 16S rRNA memungkinkan identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme yang akurat, termasuk mikroba yang sulit dikultur. Hal ini sangat penting dalam berbagai bidang medis, industri makanan, dan pengelolaan lingkungan, karena memungkinkan deteksi cepat mikroba, patogen, atau mikroba yang berpotensi berguna. Yang kedua yaitu penemuan patogen baru dan epidemiologi molekuler. Filogenetik membantu mengidentifikasi patogen baru dan melacak penyebaran infeksi secara global. Dengan memetakan pohon filogenetik dari berbagai strain patogen, penelitian ini dapat melacak asal-usul, jalur penularan, dan evolusi resisten antibiotik pada bakteri seperti Staphylococcus aureus atau E. coli. Yang ketiga yaitu penelitian resisten antibiotik. Filogenetik memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara strain bakteri yang resisten antibiotik dan memahami evolusi resisten. Selanjutnya, analisis filogenetik membantu memprediksi penyebaran resisten di antara populasi mikroba. Hal ini memberikan informasi penting dalam pengendalian infeksi dan pengembangan strategi baru untuk mengatasi resistensi. Yang keempat yaitu pemahaman interaksi mikroba dalam ekosistem. Filogenetik memungkinkan identifikasi mikroorganisme dalam komunitas kompleks dan memahami peran serta interaksi mereka dalam ekosistem. Dalam penelitian ekologi, filogenetik digunakan untuk menganalisis rantai makanan mikroba, siklus nutrisi, serta hubungan simbiosis atau antagonis dalam komunitas mikroba seperti di tanah, laut, atau tubuh manusia. Kesimpulan dari materi kita yaitu filogenetik telah menjadi landasan penting dalam sistematika mikrobia. Hal ini membantu para ilmuwan untuk memahami dan mengelompokkan mikroorganisme dengan lebih akurat. Analisis molekuler melalui gen-gen konservatif seperti 16S RNA serta teknik baru seperti whole genome sequencing memungkinkan pemetaan hubungan evolusioner secara lebih mendalam. Baiklah, itulah dia tadi pemaparan materi saya mengenai filogenetik dalam sistematika mikrobia. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.